Pancaroba bisa memicu cuaca buruk mulai dari hujan lebat berdurasi singkat, petir, dan angin kencang. BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada potensi banjir rob terjadi di pantai-pantai Indonesia, termasuk pesisir jalur mudik pantai utara Jawa. Apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat yang hendak pulang kampung ketika mudik dibayangi cuaca ekstrim? Kita bahas langsung bersama Prakirawan BMKG, Boni Septian. Selamat sore, Mas Boni. Selamat sore, Mas. Mas Boni, mudik lebaran tahun ini di Indonesia ini dibayangi cuaca ekstrim ya. Pemudik diimbau untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim di jalur-jalur mudik begitu. Kita bahas jalur darat terlebih dahulu. Untuk perjalanan darat, wilayah mana saja yang diperkirakan oleh BMKG akan terdampak cuaca ekstrim, Mas Boni? Oke, jadi untuk perjalanan darat, kami dari BMKG memprediksikan di wilayah beberapa tempat itu diwaspadai potensi hujan lebat dan angin kencang di wilayah Indonesia. Di antaranya kami bagi menjadi periode dari tanggal 28 hingga 30 Maret, di mana potensi hujan lebat itu masih terdapat di beberapa provinsi ya di wilayah Indonesia seperti Sumatera Utara, lalu Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Lalu untuk Pulau Jawa ada di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu untuk di Pulau Kalimantan ada di sekitar Kalimantan Timur, lalu di Sulawesi Selatan. Selain itu ada potensi angin kencang ya di periode itu terutama untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk periode 31 Maret hingga 3 April 2025, kita dari BMKG memprediksi ada potensi hujan lebat khususnya di sekitar Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, lalu di Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Sementara untuk potensi angin kencang yang lumayan konsisten itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kami harap pemudik yang melewati wilayah ini agar meningkatkan kewaspadaan dan selalu mau mengupdate ya dengan informasi kami, terutama kami mempunyai aplikasi ataupun website di signatur.bmkg.go.id/dwt, di mana di situ memang kami khususkan untuk informasi cuaca untuk jalur-jalur mudik terutama di darat, itu terupdate sekali di situ. Itu, Ya, Mas. ya. Mas Budi, ini BMKG mengimbau pemudik waspada saat melakukan perjalanan mudik ya untuk jalur pantai utara Jawa karena diperkirakan berpotensi terjadi banjirop. Kenapa bisa demikian, Mas Boni? Apakah ini ada kaitannya dengan bibit siklon tropis Courtney yang disebut-sebut yang terdeteksi di Samudra Hindia, kemudian ada bibit siklon tropis 93S di sebagian Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya begitu. Apakah ada hubungannya dengan gangguan-gangguan di atmosfer seperti itu? Ya, jadi untuk potensi banjirop memang dari prediksi kami terutama di tanggal ini ya itu terdapat di beberapa tempat ya, terutama tidak hanya di Jawa aja, terutama di beberapa tempat wilayah Indonesia seperti di pesisir Banten, pesisir Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, Balikpapan Barat, pesisir selatan Kota Waringin Barat, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Maluku, Maluku Utara. Jadi terutama untuk yang di sekitar Jawa, kalau rob itu berarti ada pengaruh dari ini ya, dari astronomis, dan juga di situ ada potensi hujan lebat ya. Nah, hujan lebatnya ini memang dipengaruhi oleh keberadaan bibit siklon 93S di sekitar selatan NTT ataupun utara Australia, yang di mana bibit ini menyebabkan efek atau dampak tidak langsung. Mhm. Dampak tidak langsung karena memang posisinya yang jauh dari Indonesia, tapi walaupun jauh ada dampak tidak langsungnya, jadi membentuk pola pertemuan angin yang meningkatkan potensi hujan di sekitar situ. Ya, Itu, Mas. ya. Mas Boni, ini kan sejak kemarin arus mudik dengan penyeberangan antar pulau ini soal jalur laut begitu ya, sudah ramai begitu. Nah, potensi cuaca ekstrim ini akan terjadi di perairan mana saja, Mas Boni? Misalnya di jalur penyeberangan Merak Bakauheni atau jalur lain, karena ini sepertinya ada hubungannya dengan bibit siklon yang terjadi begitu ya, yang berpotensi dan terdeteksi. Jadi ingin bertanya begitu, seberapa besar potensi gelombang laut tinggi dan hujan lebat yang disebabkan oleh bibit siklon yang tadi Mas Boni sebutkan begitu di perairan Indonesia? Oke, untuk terutama tadi yang disebutkan di penyeberangan Merak Bakauheni, jadi memang kami memantau terdapat pola fenomena atmosfer, diantaranya adanya siklon tropis Courtney dan bibit siklon 93S, Mhm. yang
ini dia meningkatkan risiko peningkatan angin kencang dan gelombang tinggi di sebagian wilayah perairan sekitar Indonesia, Mhm. termasuk perairan Selat Sunda. Jadi hingga sepekan ke depan, kami dari Direktorat Meteorologi Maritim itu mengeluarkan potensi angin sedang hingga kencang ya, sekitar 11 hingga 25 knot. Dan ini meningkatkan ketinggian gelombang dengan ketinggian gelombangnya antara rendah hingga sedang ataupun 0,8 hingga 2,4 meter, di mana kondisi ini bisa saja mempengaruhi operasional pelayaran. Nah, Mhm. untuk operasional pelayaran mungkin diserahkan kepada instansi seperti Syah Bandar ya. Jadi mereka akan selalu rutin mengupdate informasi dari kita dan mereka akan menerapkan ke dalam operasional pelabuhannya seperti apa. Selain itu juga hujan lebat dengan terutama hujan lebat yang durasi singkat ya, itu bisa mengurangi jarak pandang dan mungkin bisa berdampak ke arus lintas di sekitar pelabuhan. Mhm. Jadi seperti itu, Mas. Iya, iya. Ini berarti tidak menutup kemungkinan ya ancaman bencana hidrometeorologi ini akibat cuaca ekstrim bisa membuat masyarakat jadi nggak tenang begitu melakukan perjalanan, Mas Boni. Lalu apa yang bisa Iya. dilakukan oleh para pemudik nih agar terhindar dari dampak cuaca ekstrim sebagai langkah antisipasi menghindari dampak bencana cuaca ekstrim ini? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemudik? Jadi terutama ini ya, BMKG sendiri memang memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa tempat yang tadi saya sebutkan di beberapa provinsi. Nah, jadi untuk itu perlu diwaspadai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, khususnya bagi masyarakat yang memang di situ diprediksi terjadi hujan sedang hingga lebat melalui informasi kami, terutama yang di daerah aliran sungai, kawasan dengan resapan air, lalu daerah topografi rendah, ataupun untuk potensi-potensi misalnya longsor di daerah-daerah yang berbukit ataupun yang berlereng curam, yaitu di mana di situ ada potensi hujan dengan sedang lebat, itu bisa saja menyebabkan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi, entah itu banjir, banjir bandang maupun longsor. Jadi untuk menghadapi potensi-potensi cuaca signifikan yang telah kami sampaikan tadi, Mhm. jadi kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada ya terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir tersebut, lalu berhati-hati terhadap ya jalanan licin yang bisa potensi membahayakan keselamatan. Lalu selanjutnya adalah ya selalu siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang bisa terjadi sesuai dengan prediksi yang kami sampaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Mas, Mhm. adalah selalu memantau informasi cuaca terkini melalui Mhm. kanal-kanal resmi BMKG seperti Ya. situs website bmkg.go.id, ataupun kita ada juga di media sosial @info BMKG, ataupun aplikasi-aplikasi Android ataupun di Play Mhm. Store ada info BMKG. Di situ bisa mendapatkan informasi cuaca yang detail, bahkan kita punya skala sampai skala kecamatan, dan juga untuk di daerah sepanjang jalur-jalur mudik entah itu di darat maupun di laut, dan itu lebih detail mungkin ya yang dibanding yang saya sampaikan tadi. Begitu, Mas. Iya, ini berarti ada inisiatif yang dibutuhkan ya untuk pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman mereka untuk selalu mengupdate informasi tentang perkiraan cuaca yang terjadi di wilayah yang mereka tuju begitu. Terima kasih banyak Prakirawan BMKG Boni Septian Panjaitan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, Mas Boni. Ya, terima kasih. Sama-sama.